Timur merupakan salah satu dari 8 provinsi paling awal yang ada di Indonesia. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Panjang bentangan barat sampai timur sekitar 400 km. Lebar bentangan utara sampai selatan di bagian barat sekitar 200 km. Namun di bagian timur lebih sempit hingga sekitar 60 km. Selain dikenal dengan keindahan alamnya, Jawa Timur juga menyimpan berbagai macam ataupun ragam kebudayaan yang indah dan menarik. Kami dari kelompok 1 akan mengupas lebih dalam mengenai kebudayaan di Jawa Timur, beserta bentuk intoleransi mengenai kebudayaan Jawa Timur. Selamat menyaksikan! Mengenal Jawa Timur. Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Luas wilayahnya yakni 48.033 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 41.144.067 jiwa dan kepadatan penduduk 857 jiwa per kilometer persegi. Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk yang terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota dengan kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten atau kota terbanyak di Indonesia, sehingga Jawa Timur memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya yang terdapat di Jawa Timur memuat berbagai macam tarian adat, rumah adat, makanan khas, senjata tradisional, upacara adat, dan pakaian tradisional. Reog Ponorogo. Salah satu dari berbagai macam tarian dari Jawa Timur adalah Reog Ponorogo. Tarian ini berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Tarian ini identik dengan properti topeng kepala singa dengan berat mencapai 50 kg dan hanya bisa dikendalikan oleh mulut si penarinya, serta rangkaian bulu meraknya. Tarian ini biasanya ditarikan mulai dari 10 hingga 17 orang di malam 1 Suro dan malam bulan purnama. Namun, kerap kali ditampilkan juga di acara-acara adat ataupun pesta pernikahan. Makna dari tari Reog Ponorogo ini juga beragam. Ada yang percaya bahwa ini adalah kisah peperangan Raden Katong dengan Ki Ageng Kutu. Namun, ada pula yang meyakini bahwa tarian ini bercerita tentang legenda Singa Barong. Beberapa tarian adat lainnya yang juga terdapat di Jawa Timur adalah tari gandrung, tari tengul, tari topeng Malangan, dan tari jaranan buto. Salah satu dari upacara adat yang ada di Jawa Timur adalah Yadinya Kasada. Yadinya Kasada ibarat hari raya bagi warga suku Tengger yang tersebar di 4 kabupaten sekitar Gunung Bromo seperti Pasuruan, Malang, Probolinggo, dan Lumajang. Upacara ini bermakna bahwa setiap umat Hindu untuk saling hidup membantu, tidak sombong, tidak takabur, dan yang terpenting kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Yadinya Kasada biasa diadakan setiap tahun sekali saat datangnya bulan purnama pada bulan Kasada atau bulan ke-10 kalender Jawa. Upacara Kasada ini awalnya diadakan untuk memperingati pengorbanan Raden Kusuma, anak dari Jaka Seger dan Rara Anteng, yang menjadi leluhur warga setempat. Tradisi ini kemudian diadakan sebagai wujud syukur masyarakat setempat kepada Tuhan. Terdapat banyak sekali prosesi dalam upacara adat di Jawa Timur yang satu ini. Namun yang paling menonjol yaitu prosesi larung sesaji ke Kawah Bromo.
Joglo Situbondo adalah rumah adat Provinsi Jawa Timur. Meskipun memiliki nama Joglo, tetapi rumah adat ini berbeda dengan rumah tradisional Joglo di Jawa Tengah. Tak dipungkiri juga, keduanya memiliki beberapa kemiripan. Kegunaannya, rumah ini adalah sebagai rumah tempat tinggal, tetapi ada juga yang memanfaatkannya sebagai peninggalan bersejarah. Hal ini dikarenakan rumah ini kental dengan budaya nenek moyang di masa lalu. Sinkretisme agama dan kepercayaan kejawen memberikan pengaruh terhadap bentuk dan tata ruang rumah adat Joglo. Rumah Joglo di Situbondo ini memiliki ciri khas dengan kesederhanaannya, namun memiliki cita rasa seni yang tinggi. Secara ukuran, rumah adat ini tidak terlalu besar. Rumah tradisional ini memiliki bentuk limasan atau darah gepak. Joglo Situbondo sesuai dengan namanya banyak ditemukan di daerah Situbondo, Jawa Timur. Pada umumnya bangunan ini menggunakan kayu jati murni sebagai bahan bangunannya. Hal ini dipercayai karena jati memiliki kekuatan yang besar serta memiliki daya tahan yang cukup lama. Tata bangunan rumah adat Joglo Situbondo ini mencerminkan hubungan antar sesama manusia serta manusia dengan alam sekitar. Prinsip ini tercermin jelas melalui tata bangunannya. Selain itu, kepercayaan masyarakat Jawa juga sangat banyak mempengaruhi dalam porsi pembangunan rumah adat ini. Pondasi, tiang penyangga, tanah yang diratakan serta dibuat lebih tinggi dari sekelilingnya merupakan beberapa hal yang mencerminkan pengaruh budaya Jawa dalam pembangunan rumah adat ini. Pesaan adalah baju adat khas dari Madura, Provinsi Jawa Timur. Baju pesaan menjadi salah satu simbol utama yang menjadi wakil budaya baju adat Jawa Timur di Nusantara. Baju pesaan ini bisa digunakan pada acara-acara penting masyarakat Madura seperti acara upacara pernikahan ataupun acara penting lainnya. Namun, di masa lalu orang-orang Madura juga bisa menggunakan pakaian pesaan ini sebagai busana sehari-hari. Bagi para pria, terdiri dari celana longgar dan kaos bergaris merah putih yang cukup sederhana. Sedangkan untuk para wanita, menggunakan kebaya dengan warna cerah yang mencolok sebagai pasangan dari busana pria. Penggunaan warna yang cerah dan terang yang kuat pada pakaian adat ini mencerminkan karakter masyarakat Madura yang dikenal akan keberaniannya, sikap tegas, tidak kenal ragu, serta bersikap terbuka dalam menyampaikan isi pikirannya kepada orang lain. Senjata tradisional yang ada di Jawa Timur adalah kudi. Senjata ini memiliki 1000 kegunaan. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat di Jawa Timur menyebut kudi dengan istilah gaman, yang berarti senjata serba bisa. Kudi kerap digunakan untuk membantu pekerjaan masyarakat di pedesaan, baik dari sektor pertanian dan perkebunan. Pekerjaan tersebut antara lain menebang pohon pisang, memisahkan kulit kayu, dan memotong kayu bakar. Desain dari kudi sendiri serupa dengan pisau yang ditambah dengan setengah lingkaran pada bagian tengahnya. Makanan khas di Jawa Timur salah satunya adalah rawon. Rawon merupakan salah satu makanan khas yang ada di Jawa Timur. Masakan Indonesia berupa sup daging berkuah hitam dengan campuran bumbu khas yang menggunakan keluak. Kuah pada rawon terbuat dari rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, ketumbar, kunyit, jahe, dan cabai. Tambahan asam jawa dan biji keluak menjadi ciri khas dari rawon. Rawon biasa disajikan bersama nasi, dilengkapi dengan tauge berekor pendek, telur asin, daun bawang, kerupuk udang, daging sapi goreng atau empal, dan sambal. Setelah mengetahui berbagai macam kebudayaan yang terdapat di Jawa Timur, kita akan membahas mengenai intoleransi yang berkaitan dengan kebudayaan di Jawa Timur. Sebelumnya, intoleransi itu apa sih? Intoleransi adalah sikap abai atau rasa ketidakpedulian terhadap eksistensi orang lain. Adapun berbagai macam contoh dari perilaku intoleransi yang ada di Jawa Timur dan tentunya berkaitan dengan kebudayaan akan dibahas juga di video ini. Perilaku yang pertama adalah makna sakral tarian gandrung yang ditolak oleh FPI dari Banyuwangi. Tarian gandrung adalah salah satu tarian yang terdapat di Banyuwangi, Jawa Timur. Tarian ini bermakna sebagai bentuk ungkapan syukur dari masyarakat agraris atau yang melandaskan pertanian atas kesuburan ataupun hasil panen.
Kala itu, tarian ini sempat ingin ditarikan saat bencana alam tengah banyak melanda, sehingga FPI meminta agar tarian ini tidak ditarikan terlebih dahulu, dikarenakan tarian ini dinilai mengubah maksiat, terutama pada bagian gerakannya terdapat gerakan yang sedikit erotis. Sejatinya, kebudayaan ritual seperti tari gandrung mendapatkan kejayaan kala era agama Hindu-Buddha yang memang memiliki kedekatan dengan kepercayaan terhadap dewa, ritual, mantra, dan sebagainya. Namun, ketika agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, pandangan terhadap tarian ini mulai terpecah karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka dari itu, hal yang dapat dilakukan untuk menyikapi masalah tersebut adalah apabila kebudayaan tersebut mendeskripsikan suatu agama, maka ekspresikanlah budaya tersebut sesuai dengan agamanya. Indonesia terdiri dari 6 macam agama. Apabila kita tidak setuju dengan budaya tersebut, kita tidak perlu melakukan budaya tersebut. Kita hanya perlu untuk menghargai serta menghormati keputusan masyarakat yang masih ingin mengembangkan budaya tersebut. Contoh yang kedua adalah makna selamatan sebagai nazar dalam upacara ritual Gunung Kawi. Gunung Kawi adalah gunung yang terletak di barat daya di Kabupaten Malang, berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini dikenal dengan keindahan alamnya. Di samping itu, gunung ini juga memiliki upacara adat berupa upacara ritual Gunung Kawi. Upacara ritual Gunung Kawi ini dikenal dengan nama selamatan. Sebagai umat yang beragama, ritual ini cukup bertentangan dan menuai kontroversi dikarenakan cara yang dilakukan dinilai tidak masuk akal dan juga meminta sesuatu bukan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, sebagai umat yang beragama, kita harus meminta segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan meminta kepada yang lainnya. Tapi, bagi yang memiliki kepercayaan tersendiri terhadap adat tersebut, kita hanya dapat untuk menghormati.